Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Okay, today is time to review all materials for preparing to final test on June 27th, 2020. Ya, jadi Miss Windy akan memberikan materi yang akan keluar untuk persiapan kita final test, mulai dari writing test, speaking test, reading, and listening. Oke, kita siap ya, kita mulai. Bismillah. Oke. For the first, untuk yang pertama, materi yang akan Miss Windy ulang adalah materi and an. Apa arti kata dan an? Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan en berarti kata benda berjumlah satu. Misalnya, sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, sepasang, sepiring, dan seterusnya. Jadi, penggunaan dan en adalah untuk menyatakan satu benda, karena jumlahnya hanya satu. Tentu saja benda tersebut tunggal atau singular dan dapat dihitung atau countable. Contoh penggunaan dan en adalah a ball, a car, a cat, a person, a university, an apple, an ant, an umbrella, an hour. Oke, di sini ada perbedaan dan en. Yang pertama, artikel digunakan pada kata yang pengucapan suku katanya pertama berbunyi huruf konsonan atau huruf mati. B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke. Jadi, penggunaan untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi konsonan. Fokus pada pengucapan bukan ejaan ya. Jadi untuk ini kamu fokusnya untuk pengucapan, jangan terpaku sama tulisannya. Di sini ada contoh Miss Windy kasih. A plate. A plate. A plate itu sebuah piring. A man, seorang laki-laki. A delicious apple. Sebuah apel yang sangat enak. A new umbrella. A new umbrella. Ya. Terus a user. A university. A unicorn. A European. Oke. Jadi untuk ini kamu jangan lihat ucapannya. Kamu jangan lihat ejaannya, tapi kamu ucapin sendiri. Kalau di depannya pengucapan kita berbunyi dari B sampai Z, berarti dia harus pakai E. Kan? Di situ aja plate, P, man, M, delicious apple, D, new umbrella, new, N, user, Y, university, Y lagi, unicorn, Y lagi, European, EU. Oke? Nah, jadi di situ berarti pengucapannya harus pakai E. Yang kedua, artikel en digunakan pada kata yang pengucapan suku katanya pertama berbunyi huruf vokal atau huruf hidup. Kalian pasti sudah belajar di sekolah apa itu huruf vokal. Di sini kalau bahasa Indonesianya A, I, U, E, O. Ya, jadi A, I, U, E, O ini adalah huruf vokal atau huruf hidup. Jadi, penggunaan en untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi vokal ya. Fokus, ingat Miss Windy bilang, fokus pada pengucapan kalian, jangan lihat ejaan atau tulisannya. Oke, Miss Windy di sini membuat contoh an umbrella. An umbrella. Umbrella kita bacanya seperti ada A-nya. Jadi itu adalah huruf vokal. An apple. Apple, kita ngomongnya ada seperti E. Apple. Empty plate. Empty plate.
M. Berarti ada E-nya lagi. An old man. Old. Ada O di situ. Old man. An Hannes. Girl. An Hannes girl. Jadi di situ ada seperti huruf A gitu ya. Hannes girl. H-nya hilang ya kalau ada tulisan seperti itu. An hour. Jadi seperti ada A-nya di situ. An MBA. M itu kita baca M ya, jadi ada E-nya gitu ya. An FBI. F ada E-nya ya. FBI. Jadi kalau kalian melihat walaupun tulisannya bukan A, I, O, tapi ketika dibaca dia adalah huruf vokal, nah berarti dia harus menggunakan an. Oke, semoga kalian memahami ya. Oke, materi yang kedua adalah have got and has got. Has got atau have got sebenarnya memiliki makna yang sama dengan has atau have, yaitu memiliki. Sama nih ya. Dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa tidak resmi dalam bahasa Inggris, has got atau have got lebih sering digunakan daripada has atau have dalam 4 situasi berikut. Yang pertama, untuk menanyakan kepemilikan. Yang kedua, untuk menanyakan tentang keluarga dan hubungan. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan seseorang. Yang keempat, untuk menyatakan tentang kondisi sakit. Oke, di sini Miss Windy buat, mungkin kalian masih ingat bahwa ada subjek, lalu ada have, ada has. Nah, subjek untuk have di sini ada I, we, they, you. Sedangkan has itu ada he, she, and it. Ya, jadi jangan salah lagi, kalau kalian menggunakan have got berarti kalian gunakan I, we, they, you. Contoh, I have got, we have got, they have got, you have got. And kalau kalian menggunakan he, she, and it, berarti kalian gunakan has. He has got, she has got, it has got. Oke. Lalu, gimana kalau misalnya mereka itu nggak punya? Kan have sama has itu artinya memiliki atau mempunyai. Kalau kalian bilang nggak punya, berarti kalian tambahkan not di situ. I, we, they, you have not got. He, she, it has not got. For example, I have not got atau I haven't got. We haven't got. They haven't got. You haven't got. And then he has not got atau he hasn't got. She hasn't got. It hasn't got. Itu untuk rumus have and has got. Oke, biar gak bingung, Miss Windy sudah buat contohnya. Example have got and has got. Oh my god. Bentar ya, Miss Windy edit dulu. Oke. Example have got and has got. Number 1. I have got a new toy train. I have got. Karena subjeknya I, jadi pakai have got. Number 2. My brother has got a new bicycle. My brother itu saudara laki-laki, jadi harus pakai has got. Number 3. My grandmother hasn't got tooth anymore. My grandmother is nenek. Jadi kalau nenek dia perempuan, menggunakan has got. Karena dia tidak, jadi dia pakainya hasn't got. Nenekku tidak sakit gigi yang berlebihan gitu. Tidak punya sakit gigi, dia nggak punya gigi. Nenekku tidak punya gigi yang banyak, sorry. Next, I have got a
new classmate from Canada. I have got dong. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya untuk interrogative atau pertanyaan? Gampang. Jadi tadi have got-nya setelah subjek kamu tuker menjadi di depan. Have you got any brothers? Apakah kamu punya saudara laki-laki yang banyak? Kalau kamu punya, kamu jawab, yes, I have. Kalau kamu nggak punya, kamu jawab, no, I haven't. Bisa ya? And Mila and Mita have got brown hair. Sorry, ini typo. Oke. Mila and Mita, ingat, kalau misalnya ada 2 atau 3 orang, hewan, binatang, dan lain, dia tetap pakai have got. Ya, walaupun di sini namanya Mila and Mita, karena mereka berdua, jadi harus pakai have got ya. Dan terakhir, kalau misalnya pertanyaan untuk perempuan atau laki-laki, kalian bisa menggunakan has she got. Jadi di depan ya, has she got a toothache? Apakah dia perempuan lagi sakit gigi? Nah, kalau iya berarti yes, she has. Kalau enggak, no, she hasn't. Oke. Ya. Materi selanjutnya, Miss Windy akan review about like and don't like. Ya, di sini Miss Windy sudah kasih gambaran, nanti Miss Windy bacain ya. Like, likes. Don't like, doesn't like. Ada afirmatif, positif, negatif. Oke. Positifnya, I like flowers. Banyak ya bunganya. You like chocolate. We like fast food. They like secrets. Nah, kenapa di sini ada S-nya? Karena because kalau dia he, she, it jadi likes. Ya, beda ya. Kalau Ayu Dewi dia like, tapi kalau he, she, it dia likes. He likes snakes. She likes chocolate. It likes buns. Oke. Kalau yang negatif berarti dia nggak suka ya. I don't like flowers. You don't like chocolate. Kalian tinggal tambahin don't-nya aja. We don't like fast food. They don't like secrets. He doesn't like snakes. She doesn't like chocolate. It doesn't like buns. Jadi kalau Ayu Dewi menggunakan don't like, tapi kalau he, she, it dia menggunakan doesn't like. Oke. Bagaimana Miss kalau misalnya pertanyaan, apakah kamu suka coklat? Nah, kayak gini kan. Do you like chocolate? Kan positifnya kamu suka coklat. Terus kita tanya, do you like chocolate? Kalau misalnya dia suka, kamu berarti dia jawab kan, atau kamu jawab, yes I do. No, I don't. Bisa lah, ini pasti kalian gampang banget ya, karena gampang diingat. Lalu, kalau ada pertanyaan, positifnya dia perempuan suka coklat. She likes chocolate. Berarti menggunakan does ya, jangan do. Does she like chocolate? Apakah dia perempuan suka coklat? Kalau iya jawab, yes, she does. Kalau nggak suka, no, she doesn't. Oke. Lalu, present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelahnya, continuous after, atau waktu atau aksi yang lainnya. Nah, di sini ada rumusnya ya, masih ingat gak? Afirmatif berarti dia positifnya, Ayu Dewi she it. I, to be-nya am.
He, she, it to be-nya is. You, we, they to be-nya are. Ditambahkan ing. Jadinya playing. I am playing. Saya sedang bermain. Gitu selanjutnya. He is playing. She is playing. It is playing. You are playing. We are playing. They are playing. Oke. Interrogatif berarti pertanyaan. Am I playing? Apakah saya sedang bermain? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Are you playing? Are we playing? Are they playing? Ingat ya, rumus present continuous tense itu pokoknya subjek plus to be plus verb one plus ing. Verb itu kan kata kerja. Di situ ada kata kerjanya adalah play, tinggal ditambahkan ing. Nah, sini ada ya. Positif, negatif, interrogatif. Contoh kalimat, she is playing right now. We are studying today. She isn't sleeping right now. We aren't studying today. Atau we are not ya. Nah, kalau pertanyaan dibalik, is she sleeping right now? Apakah dia perempuan sedang tidur sekarang? Are we studying today? Nah, kayak gitu ya. Next, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama atau verb one dalam susunan kalimatnya. Nah, di sini Miss Winnie sudah bikin affirmative, negative question. Nah, di sini rumus positifnya itu I, you, we, they plus verb one, he, she, it plus verb one digunakan s, is. Negatifnya tinggal tambahin don't, I, you, they, we atau they. Kalau he, she, it tambahin doesn't. Kalau question, I, you, they, we-nya taruh di depan, do-nya. Kalau he, she, it, does-nya taruh di depan. Contoh ya, I play football, you play football, we play football, they play football, he plays. Nah, kenapa Miss di sini ada s-nya? Because kalau he, she, it kan Miss bilang tuh di atasnya juga ada menggunakan tambahin s-nya ya. He plays football, she plays football, it plays football. Kalau sudah negatif dia udah nggak ada ya. I don't play football, you don't play football, we don't play football, they don't play football, he doesn't. Jangan lupa, he doesn't play football, she doesn't play football, it doesn't play football. Kalau pertanyaan, taruh di depan. Do I football? Do you play football? Do we play football? Do they play football? Does he play football? Does she play football? Does it play football? Oke. Jadi sebenarnya ini gampang, seperti continuous tapi dia tidak pakai ing. Dan ini kalau misalnya she, he, it ditambahkan s ya. And the last material kita masuk ke one. Ini ada di unit 12 ya kemarin di Kidsbook. Dalam bahasa Indonesia, want bermakna keinginan. Kita umumnya menggunakan want tersebut untuk mengekspresikan hasrat atau keinginan, baik keinginan yang tiba-tiba atau keinginan di masa depan. Oke, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan want dalam kalimat. Pola kalimatnya adalah subjek plus want atau wants plus noun. I want a house with a small pool. I want. Kalau ada I berarti pakai want. Aku menginginkan sebuah rumah dengan sebuah kolam renang. She wants. Nah, ingat ya. Menurut Miss Windy, kalau misalnya dia she, he, it jadinya wants. Tambahkan s-nya ya. Jadi di sini she wants. She wants a dress made of silk. Dia menginginkan sebuah pakaian terbuat dari sutra. Anna itu nama orang ya. Anna wants, pakai s jangan lupa. Anna wants the doll. Anna menginginkan boneka tersebut. Pola kalimat want dalam bentuk aktif adalah subjek want atau wants to plus verb one. I want to go to Scotland this summer.
Saya ingin pergi ke Skotlandia musim panas nanti, itu aktif. Jadi ingat aja kalau misalnya Ayu Dewi dia want atau want to. Kalau pengen ada selanjutnya. They want to see the kitten. Mereka ingin melihat anak kucingnya, itu aktif juga. Jadi they pakai want to. Nah, kalau misalnya dia pasif itu maksudnya gini loh. Dia itu she, he, it. Jadi kalian tambahkan s-nya baru to. She wants to be. Dia ingin dimengerti. Rob wants to be seen a smart boy. Rob ingin dilihat sebagai anak yang cerdas. Jadi want ini sebenarnya gampang, artinya sama-sama ingin, want dan wants, tapi ada bedanya kalau misalnya Ayu Dewi dia want, tapi kalau she, he, it dia wants. Tinggal kalian tambahin s aja. Oke, alhamdulillah materinya selesai. Semoga kalian Sabtu depan bisa mengerjakan writing test dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.